So, analisis etika dan akuntabilitas pada startup teknologi, studi kasus PT Aquatech dengan mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi, dengan dosen pengampu Dr. Rino Dwi Putra, SE, MSc. Dengan beranggotakan anggota kelompoknya pertama Kaisa Kamelia Khaira dengan NIM 25043129. Yang kedua Kaila Suci Ramadhani 25043132. Yang ketiga ada Siti Naila Zain 25043023. Latar belakangnya, startup teknologi menghadapi tekanan untuk menunjukkan pertumbuhan cepat sehingga sering muncul resiko manipulasi data, pelanggaran privasi, dan pengabaian etika. Kasus PT Apotek mencerminkan masalah tersebut melalui rekayasa metrik, penjualan data tanpa izin, dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Sehingga perlu dianalisis lagi kesejahteraan karyawan. Sehingga perlu dianalisis dari sisi etika dan akuntabilitas sistem informasi. Ada tiga masalah etika pada kasus. Yang pertama, manipulasi data operasional dan finansial metrik. Yang kedua, ada kualitas hidup dan tekanan kerja, quality of life. Yang ketiga, ada pelanggaran privasi dan hak informasi atau information right. Selanjutnya, bagian A akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk bagian A. Analisis etika dan akuntabilitas. Ada tiga. Yang pertama, manipulasi metrik active user. Yang kedua, manipulasi algoritma forecasting. Dan yang ketiga, responsibility, accountability, dan liability. Untuk bagian pertama, manipulasi metrik active user. PT Aquatech melakukan manipulasi metrik active user dengan tetap menghitung pengguna yang sudah tidak aktif selama 6 bulan sebagai pengguna aktif. Tindakan ini merupakan bentuk misrepresentation kan para investor karena menyajikan performa operasional yang tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, manipulasi algoritma forecasting. Manajemen Aquatech juga mengubah algoritma forecasting dalam sistem ERP untuk menaikkan proyeksi keuntungan 30% lebih tinggi di atas data historis. Modifikasi ini membuat sistem informasi menghasilkan data yang tidak objektif, melanggar integritas, dan keandalan data, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang salah oleh pihak internal maupun investor. Responsibility, accountability, dan liability. Responsibility yaitu yang tanggung jawab moral. Pihak yang paling bertanggung jawab moral ada CEO dan CFO, karena merekalah yang memberi instruksi serta tekanan kepada tim operasional untuk melakukan perubahan data dan sistem secara tidak etis. Yang kedua, accountability, pihak yang akuntabel, tim data, IT, dan pengembangan ERP. Bertanggung jawab secara teknis karena mereka melaksanakan perubahan dalam sistem sesuai instruksi manajemen. Meskipun berada dalam tekanan, akuntabilitas profesional tetap ada pada pihak yang mengeksekusi manipulasi tersebut. Dan yang terakhir, liability, yaitu tanggung jawab hukum, termasuk CEO dan CFO. Berpotensi menghadapi tanggung jawab hukum karena manipulasi data dapat dikategorikan sebagai fraud terhadap investor. Selain itu, penjualan data pengguna tanpa persetujuan juga melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Selanjutnya masuk kepada bagian B, 5 Moral Dimension. Ada dua pembahasan. Yang pertama, Information Right, dan yang kedua, System Quality. Information Right. Aquatech menyimpulkan data pembudidaya tambak transaksi sektor kredit. Data dijual ke perusahaan asuransi tanpa persetujuan. Pelanggaran Fair Information Practice, FIP terutama. Yang pertama, Notice and Awareness, tidak ada pemberitahuan. Yang kedua, Choice and Consent, tidak ada persetujuan. Yang ketiga, Access and Participation, pengguna tidak bisa kontrol data. Dan yang terakhir, Enforcement, tidak ada mekanisme keberatan. Solusi untuk information right, seharusnya perusahaan itu melakukan
Yang pertama, menyediakan persetujuan tertulis. Yang kedua, transparan penggunaan data. Yang ketiga, memberikan dashboard privasi pengguna. Dan yang keempat, meminta informed consent. Selanjutnya ada sistem quality, dampak manipulasi algoritma forecasting. Sistem menjadi tidak dapat dipercaya, data tidak mencerminkan kondisi nyata dan menghasilkan informasi yang bias, melanggar standar kualitas data. Yang pertama akurasi, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat dapat diverifikasi. Pentingnya sistem quality dalam akuntansi, kualitas data adalah fondasi pengambilan keputusan. Manipulasi sistem yaitu berdampak besar dan termasuk tindakan tidak etis. Selanjutnya bagian C, tentang isu kualitas hidup dan teknologi ada dua pembahasan. Yang pertama masalah ergonomi dan teknostres, yang kedua ada rekomendasi kebijakan. Masalah tekanan target tinggi. Kondisi ini menyebabkan teknostres, kelelahan, serta risiko kesehatan seperti carpal tunnel syndrome. Ergonomi adalah isu etika karena perusahaan wajib menyediakan alat kerja yang aman dan layak. Rekomendasi kebijakan. Yang pertama, tata kelola data dan transparansi. Buat SOP privasi data, terapkan FIP, persetujuan pengguna wajib sebelum berbagi data ke pihak ketiga. Yang kedua, audit sistem dan algoritma. Audit algoritma forecasting wajib setiap tahun. Perubahan KPI harus didokumentasikan dan disetujui audit internal. Yang ketiga, program kesejahteraan dan ergonomi. Sediakan perangkat ergonomis, atur jadwal kerja manusiawi, adakan pelatihan manajemen stres, mencegah teknostres, dan meningkatkan kualitas hidup. Kesimpulannya yaitu, kasus PT Aquatech menegaskan pentingnya integritas data, etika pengelolaan sistem informasi, dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dalam perusahaan teknologi. Dengan menerapkan rekomendasi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko etika dan kepercayaan para pemangku kepentingan.